tolong aku. Bantu aku. Dorong lebih kuat, cepat-cepat, bayinya keluar. Dorong lebih kuat sekarang. Ayo, lagi. Tarik napas dalam-dalam. Selamat kembar laki-laki dan perempuan. Ada 2 tanda lahir kecil di belakang telinga mereka. Mereka diberkati. Aku akan membawa bayinya dulu. Kamu istirahat sekarang. Ambil kedua anak haram ini, jual mereka jauh-jauh. Melahirkan sebelum menikah, keluargaan. Tidak boleh ada skandal seperti ini. Dokter, di mana bayi-bayiku? Kedua bayimu terinfeksi air ketuban yang menyebabkan sepsis dan komplikasi. Kami tidak bisa menyelamatkan mereka. Maafkan kami. Apa? Tidak mungkin. Aku harus melihat bayi-bayiku. Biarkan aku melihat anak-anakku. Lepaskan aku. Aku harus melihat bayi-bayiku. Lepaskan aku. Kak, lihat. Ada seorang bibi mau punya anak dengan bayaran tinggi. Ayo minta dia jadi ibu kita. Aku sudah menelepon mereka, tapi mereka mengabaikanku. Ini semua penipuan. Berhenti. Tetap di sana. Nian-nian, sui-sui. Nian-nian, Pak Huo di sana. maju. Jangan khawatir, aku akan melindungi kalian. Nian-nian, sui-sui. Ayah, kami sudah menemukan ibu kami. Ayah, Ibu, ini salah paham. Saya pikir Anda penculik. Anda baik-baik saja. Ibu, bukan salahmu, hidung ayahku yang mengenai tinjumu. Dia pantas mendapatkannya. Nian-nian. Ibu, apakah tanganmu sakit? Kalian sudah salah paham. Aku bukan ibu kalian. Imbalan ditawarkan untuk seorang ibu. Apakah rumahmu butuh anak kecil? Bagaimana kalau membawa kami? Mulai sekarang, tidak boleh lagi pasang selebaran ini. Jika kalian kabur lagi, akan kupukul pantat kalian. Kamu tuh tidak mencarikan ibu untuk kami, tapi tidak membiarkan kami mencari sendiri. Kamu sudah berumur 30 tahun dan masih sendiri. Itu membuatku khawatir padamu. Ibu, apa pendapatmu tentang pria ini? Dia akan menjadi suami yang baik. Bahkan jika kamu sudah menikah juga tidak masalah. Dia bisa menjadi pelakor. Nian-nian, kau mau dihukum ya? Ayah macam apa engkau? Jangan memukul anak sembarangan. Ibu memang lebih baik. Anak-anak yang punya ibu bagaikan pusaka. Cukup, kalian berdua berhenti bermain-main. Kalian kabur dari rumah, membuat kakek dan nenek khawatir. Pulang bersamaku. Ayo pergi. Hei, menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Kita baru kenal 10 menit, dan kau sudah mau menikah denganku? Aku hanya ingin merasakan gimana menjadi ibu tanpa perlu melahirkan. Ayah, aku suka ibu ini. Nenek dan kakek bilang, kalau ayah tidak segera menikah, mereka akan mencoretmu dari daftar keluarga. Nikahi dia. Kami tidak akan pergi sampai ayah menikah. Cukup.
Tidak bisakah kalian lihat? Wanita itu mencurigakan? Dia sama seperti yang lain, mendekatiku, dengan motif tersembunyi. Tidak bisakah kalian merasakannya? Aku merasa ayah sedikit narsis. Wo Si Chuan, pilih saja. Kau tetap melajang selamanya karena narsismu atau mau bahagiakan anak-anakmu. Ibu, aku mau ibu. Baiklah, aku akan menikah. Senang sekarang. Tapi ingat ini, dia tidak boleh tahu kalau keluarga kita sangat kaya. Aku perlu melihat, apakah dia benar-benar menginginkanku atau hanya mengincar uang. Aku akan menikahimu. Bagus sekali. Kapan kita akan mendaftar pernikahan? Oh, ya. Aku belum tahu siapa namamu. Nama ayah adalah Huo. Dayong. Aku Huo Dayong. Aku Anran. Kelak mohon bimbingannya. Kau yang kaku ini sudah mulai pinter dan sudah mulai jalin asmara. Gadis itu lumayan cantik. Kalian pasangan yang serasi. Jika bukan karena Nian-Nian dan Sui-Sui bersikeras pilih dia jadi ibu, aku tak akan menikah. Kau curiga dia menginginkan sesuatu yang lain. Apa yang kau harapkan darinya? Usianya yang tua, gajinya yang 3.000 yuan, kelak kau mungkin harus mengeluarkan biaya untuk hidupi anak. Sebenarnya, aku sangat suka kedua anak itu. Sudah bertemu orang tuanya? Aku belum mau memberitahu orang tuaku. Kau tahu orang-orang keluargaan itu? Aku tak ingin kontak dengan mereka. Jadi, tak ada resepsi pernikahan juga. Kenapa tak ada resepsi? Bagaimana dengan mahar? Kami hanya jadi rekan hidup bersama, tak perlu formalitas ini. Lagi pula, dia masih mau membesarkan 2 anak. Mana ada uang untuk mahar? Kebetulan, aku juga tak punya mas kawin. Dia tampak seperti gadis yang baik. Anak-anak juga menyukainya. Naluri anak-anak tak pernah salah. Dia tak seperti yang kau bayangkan. Intinya, aku tak akan habiskan uang untuknya. Itu tak adil. Setelah menikah, kau pasti akan mengasuh anak. Bukankah harus ada sedikit kompensasi? Beritahu dia sekarang, kau ingin cincin berlian. Aku malas debat denganmu. Aku masih harus cari apartemen untuk ditinggali 4 orang. Ayo pergi. Halo Bu, ada apa? Sayang, kau juga di sini? Anran? Sayang, Anran, ada apa ini? Kamu sudah menikah? Siapa Anran, istrimu? Bukan apa-apa, nanti ku jelaskan. Aku tutup dulu. Jadi, kamu yang menikahi Anran? Siapa yang meneleponmu tadi? Kau sembunyi-sembunyi. Tidak ada. Halo Bibi, aku bukan Anran, aku temannya. Ya, mereka baru saja menikah. Kebetulan hari ini ingin mengunjungi Anda. Baik, Yunsi Shanju kan? Oke. Ran, ibu mertuamu bilang mereka tinggal di Yunsi Shanju. Bukankah itu kompleks villa? Kompleks villa? Itu. Ibunya adalah pengasuh. Ayahnya adalah koki. Mereka tinggal dengan majikan mereka. Benar. Aku takut kau akan meremehkanku. Aku jadi malu untuk memberitahumu. Hei, kenapa aku harus meremehkanmu? Jadi, apakah leluasa? Aduh, apa yang tidak leluasa? Bibi bilang dia akan menunggu. Pergi saja sendiri kalau dia tidak bisa. Tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Aku akan pergi dengannya. Ayo. Perutku sakit. Harus ke toilet. Nanti aku datang menjemputmu. Anak macam apa yang kubesarkan? Dasar anak durhaka. Kenapa tidak bilang kalau kau sudah menikah? Kamu? Di mana menantuku, Katia tidak menyiapkan apapun. Apakah pakaian ini terlihat bagus? Bagus. Amplop merah, kita hanya punya beberapa ratus ribu yuan uang tunai. Apa yang harus kita lakukan? Cukup, kalian jangan sibuk lagi. Dia tidak tahu siapa aku. Dia mengira aku hanya seorang pengawal. Apa? Apa? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu berbohong? Benar. Bukan hanya aku yang berbohong. Kalian semua harus berbohong juga. Aku bilang padanya bahwa kalian adalah pengasuh dan koki di keluarga Huo. Sebenarnya ada apa ini? Aku akan jelaskan nanti. Kalian pergi ganti baju dulu. Cepat ganti. Ganti baju? Kenapa kami harus ganti?
Ibu sudah datang. Sayang, Anran, Ibu. Ibu. Dayong, di mana orang tuamu? ini orang tuaku, ibuku adalah pengasuh di keluarga Huo, ayahku adalah koki keluarga Huo. Ayah, ibu, Anak baik, biar kulihat kamu. Siapa namamu? aku Anran. Anran. Nama yang indah. Lihat, karena kita baru pertama bertemu, aku tak bisa memberimu apa-apa. Ikut denganku. Ayo. Ibu, Anran. Ini adalah pusaka keluarga Huo, gelang giok hijau kekaisaran. Ini, ambil ini. Kau ini tidak pantas. ibu, Ambil ini. bahkan jika kau pernah menyuapi CEO grup Huo, kita tetap tidak boleh asal ambil saja. Jika CEO tahu, dia akan marah besar. Ayolah, ibu, berikan itu padaku. Baiklah, ibu keluar saja. Keluar. Ibumu, Ibu hanya terlalu emosional. Dia berpikir tidak ada yang menginginkanku. ayo pergi. Ayo, Anran. Terima kasih. Anran, apa pekerjaanmu? Aku menjalankan sebuah kafe bunga. Aku membuat kopi setiap hari dan merangkai bunga untuk paruh waktu. Bagaimanapun kau adalah menantu kami sekarang. Bagaimana kalau kau datang ke perusahaan kami besok? Kami akan menjadikanmu manajer. Perusahaan? Anda punya perusahaan. Ayahku sangat suka membual. Aku belajar membual darinya. Dia pandai membual. Jadi, ibu dan ayah, di mana kalian biasanya tinggal? Kami. Kami tinggal di sana, kamar pengasuh. Ya, kami tinggal di sana. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku dan Dayong akan bekerja keras. Utnuk segera membeli rumah dan menjemput kalian dari sini. Kalian tidak perlu numpang hidup di bawah atap orang lain. Menantu yang sangat baik. Anakku tidak pantas. Untukmu. Tuan Besar, Nyonya Besar, kenapa sudah kembali? Tuan Besar dan Nyonya Besar. Tuan Besar dan Nyonya Besar. Ini. Itu. Cosplay. Keluarga kami suka bermain peran saat Tuan tidak ada. Tepat sekali. Untuk bersantai saja. Benar kan, Bibi Wang? Benar. Baiklah, kalau begitu, hamba permisi sekarang. Permainan kalian cukup trendy. Anran, bukankah dia mirip dengan konglomerat kota Jiang? Sejujurnya, saat dia diam, dia memang punya aura CEO. Aku sudah mengikuti CEO setiap hari, tentu saja. Aku bisa meniru tingkah lakunya. Apa yang bisa dipelajari? Dengarkan. Ayah, belanjaan sudah datang. Waktunya mulai bekerja. Ya, aku akan memasak. Aku akan memasak. Aku juga bisa memasak. Biarkan aku membantumu. Aku juga, aku mau ikut. Aku juga, aku mau ikut. Jangan bicara omong kosong lagi. Intinya aku tidak akan berbohong. Ayah, dengan semua sayur ini, ayah mau masak apa? Karena ini pertama kalinya di sini, kami tidak bisa membiarkanmu bekerja. Ayahku yang akan menanganinya. Aku bisa mengatasinya. Bocah, ke sini. Kemari. Bagaimana cara menyalakan ini? Kau bahkan tidak tahu ini. Biar aku saja. Ada apa? Ada apa?
Wajah kecilmu sangat kotor. Dua tanda lahir di belakang telinga. Berarti mereka diberkati keberuntungan. Kamu, dari mana asal kedua anakmu ini? Dari mana asal anak-anakmu ini? Mereka adalah anak-anak dari ibu kandungnya. Apa kau benar-benar berpikir aku menculik mereka? Lalu mana ibu mereka? Dia menceraikan aku beberapa waktu lalu. Anran, jangan khawatir. Dia dan mantan istrinya tidak memiliki hubungan nyata. Itu adalah pernikahan karena alasan tertentu. Tidak seperti kalian berdua. Sangat mesra dan sangat menggemaskan. Halo? Nona Ann, apakah Anda ada waktu untuk melihat apartemen sekarang? Ya, segera ke sana sebentar. Ayah, Ibu, kami berencana untuk menyewa rumah dengan 3 kamar tidur. Sekarang aku harus pergi untuk lihat rumah. Kami akan berkunjung lagi. Maksudmu, kita berempat tinggal bersama? Omong kosong. Kamu sudah menikah sekarang, tentu saja kalian akan tinggal bersama. Cepat pergi. Aku akan membuang barang-barangmu jika kau kembali. Nanti kalian semua perlu membantuku menegosiasikan harga. Apapun yang dikatakan agen, katakan saja kau tidak puas. Mengerti? Ayo pergi. Pergi. Bu Ann, menurutmu bagaimana apartemen ini? Secara keseluruhan, lumayan. Tapi aku merasa dapurnya agak terlalu kecil. 3.500 yuan per bulan masih agak mahal. Sayang, bagaimana menurutmu? Tempat ini buruk sekali. Kurang dari 100 meter persegi. Bagaimana bisa tinggal di sini? Seekor anjing pun akan merasa sempit. Yang kamar tidurnya bahkan tidak sebesar kamar mandiku di rumah. Ibu, ruang tamunya terlalu kecil untuk naik sepeda. Dengan uang sewa 3.000 yuan, kalian mau tinggal di rumah mewah? Aku tak layani kalian lagi. Cari orang lain saja. Tidak, bukan. Aku meminta kalian bantu menegosiasikan harga, bukan untuk mengkritik setiap hal kecil. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ayah memiliki properti di seluruh dunia. Aku dan Nian-Nian terlalu banyak bermain monopoli. Jangan dengarkan omong kosongnya, kelak tak boleh main lagi. Mengerti? Sebelumnya, aku juga pergi melihat rumah. Biar ku tunjukkan yang itu. Serius? Ayo pergi. Ayo pergi. Luas sekali. Setidaknya seharusnya 5.000 yuan sebulan. Tidak bisa, tidak mampu. Ini terlalu mahal. Bukan 5.000 yuan, hanya 2.500 yuan. Murah sekali. Jangan-jangan tempat ini berhantu. Tentu saja tidak. Ini rumah baru. Lalu, mengapa harganya murah? Ya, pemilik sebelumnya adalah milik mantan bosku yang percaya pada Feng Shui. Dia bilang penyewa harus mengikuti 3 aturan. Tidak boleh lajang, tidak boleh ada lansia. Harus menyewa seluruh unit. Kebetulan kita adalah suami istri dengan anak kembar. Begini, sangat cocok dengan persyaratan. Kebetulan kita mendapatkan penawaran ini. Deposit dan bayar 3 bulan sewa. Tidak perlu deposit, bayar bulanan. Serius? Bagus sekali, kita sudah punya rumah baru. Nian-nian, sui-sui. Kita akan punya rumah baru untuk ditinggali. Makanan pertama di rumah baru harus dimasak di rumah. Aku akan memasak. Kami akan bantu. Ayo kita bantu, Ibu. Ayo. Menyebalkan. Daging sapi semur tomat siap. Sayang, makanlah. Mari sayang, makanlah. Kalian makan lebih banyak. 1 potong lagi. Cepat makan. Apa yang kau lakukan?
Anak-anak butuh nutrisi. Kau tidak malu berebutan dengan mereka? Ibu, ayah, kalian juga makan. Kan punyaku. Terima kasih, sayang. Mari kita sama-sama. Makan sayur. Mari bersulang untuk daging sapi. Mari. Aku tahu kamu masih lapar. Aku sengaja memasak mie tomat untukmu. Telurnya digoreng kering. Rasanya gurih dan enak. Cobalah. Bagaimana rasanya? Ternyata kau pandai masak juga. Lampunya sudah rusak. Aku akan panggil petugas. Tak usah, hanya mengganti lampu. Biar aku saja. Kamu. Untung ku bawa lampu cadangan dari tempat lamaku. Wastafel dapur. Sepertinya mampet, nanti ku bersihkan. Masakanmu begitu enak. Kau juga bisa ganti lampu. Dan bisa bersihkan saluran mampet. Apa yang tak bisa kau lakukan? Saat hidup sendiri, aku harus belajar mengatasi segalanya. Hidup sendiri. Bagaimana dengan orang tuamu? Ibuku. Dia sudah meninggal. Ayahku. Hidup bahagia dengan simpanannya. Maaf, aku tak tahu. Tak apa, itu sudah lama sekali. Ibunya Putri Salju juga meninggal cepat. Apa ibu adalah Putri Salju? Lalu ayah adalah pangerannya? Ayahmu itu pengawal. Dalam cerita itu, palingan dia hanya pemburu. Pergilah pemburu, pergi cuci piring. Baik, Putri Salju. Lalu, kalian berdua apa? Kalian pemburu kecil dan pemburu cilik. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu pergi mandi saja dulu. Sui-sui dan Nian-Nian baik. Mau kubacakan cerita sebelum tidur? Oh, sudah merepotkanmu. Jenny memetik kelopak terakhir dan meniupnya ke angin. Bernyanyi pelan, terbang dan terbang. Bawa mimpiku ke langit. Mereka sudah tidur. Kamu pandai meniduri anak-anak. Dulu, butuh waktu lama untuk membuat mereka tidur. Nian-Nian dan Sui-Sui sangat patuh. Kalau begitu, aku tidur di kamar kedua. Baik. Bagaimana kalau kamu ke arah sana, aku ke arah sini? Pria tidak berguna, masih harus kita yang turun tangan untuk membantunya mengejar istrinya. Ibu, aku mau tidur denganmu. Bukannya kalian sudah tidur? Kenapa bangun lagi? Kami tidak bisa tidur tanpamu. Wah, Nian-Nian, kamu bukan anak kecil lagi. Masih mau ditemani tidur? Kamu ini pria sejati atau bukan? Cekapan apa sih? Tahu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menemani mereka tidur di kamar utama. Kamu tidur di kamar kedua. Baik, merepotkanmu. Tidak masalah. Ayah, aku juga ingin ayah tidur denganku. Wah, Nian-Nian, jangan berpikir jadi anak kecil berarti kamu bisa melakukan apapun. Kesabaran orang dewasa ada batasnya. Ayah, aku ingin tidur denganmu. Semua anak lain di TK tidur dengan ibu dan ayah mereka. Kita pergi setelah mereka tidur. Jangan khawatir, jam segini mereka pasti mengantuk. Fisik yang bagus. Tidak heran dia jadi pengawal. Tunggu. Apa yang aku pikirkan?
Pria dari malam itu sepertinya punya tanda lahir juga. Siapa bilang kau boleh menyentuhku? Kau bahkan merangkak ke tempat tidurku. Semalam aku bilang aku menemani anak-anak, tidak bilang mau menemanimu tidur. Lihat saja sendiri. Selimut siapa yang kau pakai? Pasti ini ulah Wonianian. Cukup? Hanya takut kedinginan, jadi engkau masuk ke selimutku. Tidak perlu malu. Palingan lain kali, gantian aku masuk ke selimutmu. Bukankah itu tidak pantas? Pria itu bertindak seperti orang gila di ranjang. Dia begitu penakut. Mungkin bukan dia. Kita sudah menikah. Ini tidak ada buruknya. Tidak bisakah aku masuk ke selimutmu? Silakan, masuk saja. Lakukanlah. Ibu dan ayah memalukan sekali. Nian-nian dan sui-sui. Aku. Ibu buatkan sarapan untuk kalian. Ayo. Rasanya seperti dipukuli orang. Kasur yang buruk. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Anran, kamu bekerja sebagai pelayan di sini? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kau malah hidup seperti ini. Kalau tidak beli, silakan keluar. Berhenti mengganggu pekerjaanku. Aduh, aku beli sekarang. Buatkan aku latte kalau begitu. Setengah susu, sedikit gula, gambarkan bunga untukku. Lihatlah, kita berdua belajar desain di sekolah yang sama. Kenapa aku jadi desainer? Sementara kamu jadi pelayan. Seni latte, pesananmu. Tunggu. Gambar apa ini? Jelek sekali. Tidak enak. Buat ulang. Kau sendiri yang mau setengah susu dan sedikit gula. Aku ingin pas. Setengah susu. Cicipi sendiri. Minuman apa yang kau buat ini? Kamu. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Dasar wanita jahat, berhenti menindas ibuku. Ibu? Anran, kenapa kau sudah punya anak? Bukan urusanmu. Sayang, aku baik-baik saja. Pergi tunggu di sana. Jangan kemari. Sana. Apakah kamu menculik anak-anak ini? Aku akan menelepon polisi. Ibu menikah dengan ayahku, kami adalah anaknya. Jadi, sekarang kamu jadi ibu tiri anak orang lain? Anran, kamu menikah tanpa memberitahu siapapun? Aku bisa menjodohkanmu dengan pria tua kaya. Lebih baik daripada membawa dua beban ini. Tidak semua orang sepertimu yang suka pak tua. Simpan sampahmu sendiri. Kamu. Mana latteku? Buat lagi. Latte spesialmu tidak akan terjadi di sini. Pengembalian dana diproses, berbisnislah di tempat lain. Kamu juga menjual bunga. Baiklah. Buatkan aku karangan bunga duka sebagai hadiah pernikahan. Apalagi sekarang, menolak pelanggan lagi. Ingin tetap berbisnis. Baik, kamu akan menyesalinya. Tunggu. Mereka akan membuatnya. Apa kamu gila? Mana sih ya? Mereka hanya anak-anak. Kamu membawa anak-anakmu ke sini untuk menyuruh mereka bekerja, kan? Anak-anak miskin cepat dewasa. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Hanya aku yang bisa membuatnya. Beli kalau mau. Kalau tidak, keluar dari sini. Anran, membawa anak-anak bekerja pasti sudah melanggar aturan. Jika aku melaporkanmu, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Anak-anak, jika ibumu dipecat, itu adalah salah kalian. Berhenti menakut-nakuti mereka. Nian-nian, sui-sui, abaikan dia. Mereka sudah sebesar ini. Apakah mereka tidak bisa memangkas bunga? Kamu. Nian-nian, sui-sui, apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Aku sudah melindungi adik. Hentikan dramanya. Mereka bahkan bukan anakmu. Untuk siapa kau berakting? Kerja bagus, sayang. Bawa adik dan berdiri lebih jauh. Biarkan membersihkan kekacauan ini. Ibu akan membalut lukamu. Benar. Cepat bereskan. Aku butuh keranjang bungaku. Sampah yang akan kubersihkan adalah kamu. Beraninya kau menamparku? Beraninya kau menamparku? Benar, aku melakukannya. Jika kau menyakiti anak-anakku lagi, aku akan menghabisimu. Kau tunggu saja, pacarku akan datang. Habislah kau. Pacarku akan datang. Habislah kau. Siapa yang mengganggu gadisku? Itu dia. Lihat ini. Dia memukuliku sampai begini. An Mangsu.
Kau sama saja seperti ibumu yang pelakor itu. Dari mana lagi kau dapatkan pria tua seperti ini, Dak? Jadi, itu kau. Lumayan cantik juga. Berlutut sekarang juga. Dan bersujud 3 kali pada Mangshu. Lalu biarkan aku bersenang-senang denganmu. Baru aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Apa yang kau lakukan? Sayang, aku hanya mencoba mendapatkan keadilan untukmu. Semua keluar. Jika kalian tidak pergi, aku akan memanggil polisi, kata... Kau tak coba cari tahu dulu. Siapa yang berkuasa di sini? Kau pikir aku takut? Hancurkan tempatnya. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Cantik, mau ikut denganku. Jika kau ikut denganku, aku akan mencampakkannya untukmu. Jangan sentuh aku. Sialan, beraninya kau memukulku? Sayang. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Berhenti memukuli mereka. Ini akan kelewatan. Tenang, mereka tahu batas mereka. Tendang mereka keluar. Tendang mereka keluar. Ya, kita menang. Noda kopi di bajumu, juga ulah mereka. Aku baik-baik saja. Kalau soal dia, aku memukulnya lebih parah. Kenapa kamu kemari? Sui-Sui bilang, Putri Salju diganggu Ratu Jahat. Suruh aku menyelamatkanmu secepatnya. Ternyata kamu bukan Putri Salju, tapi Hua Mulan. Aku benar-benar minta maaf. Aku gagal melindungi Nian-Nian. Tidak apa-apa, Ibu. Hanya luka ringan. Kakak, biar aku tiup supaya tidak sakit. Jika kelak terjadi sesuatu, ingat telepon aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, siapa orang-orang yang kau bawa? Oh, mereka adalah pengawal Tuan Huo. Mereka juga pengawal? Mereka sepertinya patuh padamu. Sama seperti terakhir kali saat kau mengunjungi toko untuk menemui Nian-Nian dan Sui-Sui. Aku ketua tim mereka. Mereka tentu mengikuti perintahku. Kau menyalahgunakan sumber daya perusahaan ya? Apa bosmu tidak akan menyalahkanmu? Dia tidak akan menyadarinya. Bagus kalau begitu. Sekarang, aku pasti akan dipecat. Ambil kartu gajiku, aku akan menghasilkan uang untuk keluarga. Kau tinggal menghabiskannya. Kau tidak menghasilkan sebanyak itu untuk bertingkah seperti CEO. Jika kau tidak mau, lupakan saja. Karena kau memaksa, maka aku terpaksa menerimanya. Kalau begitu, ayo pulang. Ayo pergi, ayo. Ayo. Itu apakah tempatmu ada lowongan kerja? Bukankah suamimu bilang dia akan jadi tulang punggung? Menafkahi keluarga sendirian pasti sangat membebaninya. Aku ingin membantunya sebisaku. Aku tidak bisa hanya bergantung pada orang lain. Biar ku peringatkan. Bersimpati pada pria adalah awal dari tragedi wanita. Aku tak bersimpati padanya. Tapi aku khawatir soal anak-anak. Ada pekerjaan atau tidak? Jika tidak, aku akan tanya yang lain. Ada posisi pelayan paruh waktu di Hotel Tianyue. Tertarik? Bagaimana dengan penyelidikan orang-orang itu? Sudah diselidiki, wanita itu bernama An Mangsui, saudari tiri Nyonya. Pria itu adalah saudara manajer regional grup Yida. Usir pria itu dari kota Jiang. Aku tak ingin melihatnya lagi. Hapus semua rekaman pengawasan. Tunda kerja sama dengan Yida. Untuk An Mangshu, biarkan dia untuk sementara. Selidiki juga situasi An Ran dulu dalam keluargaan. Ya, Tuan Huo, Tuan Li, dari Heng An minta pertemuan lagi. Apa Anda akan bertemu dengannya? Beri dia satu kesempatan. Jadwalkan di Hotel Tianyue. Baik.
Terima. Kami sudah bergabung malam ini. Kami merasa sangat terhormat. Mari saya bersulang pada Anda. Terima kasih karena memberi kami pertemuan ini. Tuan, anggurnya sudah disajikan. Maaf. Saya sangat minta maaf tentang itu. Wodayong, orang tadi itu pasti CEO kelas atas. Kenapa dia bersulang padamu? Kau sudah salah lihat. Dia bersulang pada bos. Bosku tidak minum. Aku mewakilinya untuk minum. CEO itu bilang dia akan bayar 100 yuan per gelas. Orang kaya sialan. Pelit sekali. Hanya 100 yuan? Tunggu. Ada yang aneh. Tadi, kamu menumpahkan anggur. Dia mengelap celanamu. Mana mungkin mengelap celanaku? Dia menyentuhmu. Benar. Dia melecehkanku. Pria tua menjijikan itu. Beraninya dia menindas kita. Akan kuberi dia pelajaran. Kamu minta suamiku minum denganmu? Benar kerja. Benar. Oke. Aku akan minum untuknya. Cukup? Cukup. Dengarkan baik-baik. Dia adalah suamiku. Kau jangan asal menyentuhnya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, akan kupotong tangan kotormu. Mengerti? Aku akan berani lagi. Bayar 30.000 yuan per gelas. Apa? Kau adalah bos besar. Kau bayar 100 yuan per gelas. Kau tidak malu? Cepat. Apa ini cukup? Kau cukup tahu diri. Ingat, jangan ada lain kali. Baik. Kerja bagus. Besok tanda tangani kontrak. Begini saja. Sudah selesai. Kenapa kau jadi pelayan di Tianyue? Kita sepakat, aku yang jadi tulang punggung keluarga. Tak bisa kubiarkan kau tanggung sendiri. Sekarang kita keluarga. Kita harus berbagi tanggung jawab. Santai saja. Aku sangat kuat. Minum. Ini terlalu tawar. Aku mau bir. Ini bir. Ini. Minum lagi sedikit. Kau bodoh, ya? Tidak kuat minum masih mewakiliku minum. Apa katamu? Ku bilang kelak jangan bertindak bodoh. Dengan mewakiliku minum lagi, aku bisa minum. Kaulah yang bodoh. Kau tertipu hanya karena uang 100 yuan. Dan bos itu begitu jelek. Dia bahkan ambil keuntungan darimu. Berhenti memaksakan diri terlalu keras. Aku sangat tidak berguna. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ayo, satu tegukan lagi. Masih mau minum? Masih. Enak. Satu tegukan lagi.
Mari. Bawakan mobilnya sekarang. Kau sudah bangun. Aku membuat sup pir untukmu. Ini membantu mengatasi mabuk. Sarapan sudah siap di ruang makan. Makanlah setelah cuci muka. Hanya minum arak untukmu saja. Bukan masalah besar. Jangan terlalu sungkan. Kenapa? Kau bertingkah seperti pengantin malu-malu? Kekuatanmu besar sekali. Tidakkah kau ingat apa yang terjadi semalam? Semalam? Aku dicium anjing. Ish. Menjijikkan. Bukankah ini untukku? Lebih baik ku buang daripada engkau yang minum. Beli sarapanmu sendiri di luar. Apa yang terjadi? Aku tahu kau menyimpannya untukku. Aku diterima di QR. QR menerimaku. Bagus sekali. Aku bisa jadi desainer sekarang. Benarkah? Itu hebat. Tunggu, ada yang aneh. Tapi aku tidak pernah mendaftar. Oh, itu Nian. Saat dia memakai komputermu, dia menemukan perkenalan dirimu, dan beberapa sketsa desain, dia hanya mengambil fotonya. Anehnya, CEO menyukainya. Katanya kau berbakat jadi desainer, jadi kami mendaftar untukmu. Serius? Kamu adalah jimat keberuntunganku. Ibu, aku juga mau. Kamu juga jimat keberuntunganku. Oh, belum mencium ayah. Siapa peduli? Aku tak mau. Ayah lagi cemburu. Tidak mau ya sudah, lebih baik cium anjing. Abaikan saja dia. Iya. Waktunya sudah mau tiba. Ambil tasmu. Cepat ke sekolah. Cepat. Sudahlah, satu untukmu juga. Terima kasih sudah membantuku. Aku tak mau. Ku beri satu untukmu juga. Ku beri satu untukmu juga. Sampai jumpa. Ini departemen desain. Sonia, ini kau adalah asisten desain baru kita. Halo semua, saya Anran, asisten desain yang baru. Mohon bimbingan kalian. Ini akan menjadi tempat kerjamu. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja pada yang lain. Terima kasih. Anran, pelayan yang putus kuliah sepertimu tidak mungkin masuk QR. Jika kamu saja bisa masuk, kenapa aku tidak bisa? Kamu pasti memakai trik licik. Apa kamu memalsukan sertifikatmu? Aku masuk dengan karya desainku. Tanyakan pada supervisor. Jika kamu tidak percaya, aku harus bekerja sekarang. Pak Jiang sudah datang. Cepat, siapkan proposal proyek kalian. Kumpul di ruang rapat dalam 2 menit. Anran, kamu akan bergabung untuk mengamati rapat. Baik. Pak Jiang adalah klien VIP luar negeri kita. Tetap diam selama rapat. Jangan membuat perusahaan kita terlihat tidak profesional. Sebaiknya sekarang kamu tutup mulut. Atau aku mungkin saja memukulmu lagi. Apa sih kamu punya desain alternatif, Because? Jika sih tidak ada, kita tidak bisa melanjutkan kerja sama ini.
Aku punya proposal alternatif. Anran, jangan bicara omong kosong. Pak Jiang, dia asisten baru, hanya lulusan SMA, cuman cari perhatian saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Lalu apakah kau punya proposal baru? Anran, jelasin proposalmu. Baik. Konsep desainku mengikuti gaya mekanik retro. Terinspirasi oleh mekanisme jam tangan, struktur internal yang rumit, menggunakan desain komponen yang saling terkait, mengadopsi pendekatan yang sama, seperti mekanisme pengatur jam tangan. Berani dan tidak konvensional, namun tetap mempertahankan substansialitas. Dia bagus. Aku puas dengan desain ini. Tadi saya perhatikan Nona An, menunjukkan pengetahuan mendalam tentang jam. Tampaknya kau sangat memahaminya. Pak Jiang sudah terlalu memuji. Suamiku suka mengoleksi jam tangan. Jadi, aku tahu sedikit banyak, hanya pemahaman dasar saja. Jarang bagi saya bisa bertemu orang yang berpikiran sama, karyawanmu ini boleh juga. Aku puas dengan proposal desain ini, senang bisa bekerja sama. Senang bisa bekerja sama. Anran, karena kamu dan Pak Jiang cocok dalam berbincang, kenapa kita tidak mengundang Pak Jiang ke rumahmu untuk makan malam? Kau bisa memamerkan koleksi jam tangan di rumahmu juga. Aku punya 2 anak yang sangat nakal. Jika sampai menyinggung Pak Jiang, itu tidak pantas. Pak Jiang sangat menyukai anak-anak, dia tidak akan keberatan sama sekali. Anran, apakah kamu tak mau menyambut Pak Jiang? Tentu saja tidak. Jika Pak Jiang bersedia menghormati kami dengan senang hati, kami akan menerimanya. Silakan duluan, Pak Jiang. Nian, aku membawa tamu malam ini. Berpura-puralah tidak ada di rumah. Jangan buka pintunya. Nanti kalian pura-pura tidak ada di rumah. Jangan buka pintunya. Oke, jangan khawatir, Ibu. Serahkan padaku. Kak, ada apa dengan Ibu? Apakah dia dalam masalah? Ya, dia sudah lama merawat kita. Saatnya kita membalas kebaikannya. Ya. Halo, kakek pengurus. Cepat datang bantu kami. Tuan muda, Nona muda. Bawa barang kalian dan ikuti aku. Barang bernilai jutaan yuan diletakkan di rak paling dalam. Barang di bawah 1 juta yuan. Jangan bawa masuk lagi. Nona muda, Mas Cinghuaci ini ditaruh di mana? Taruh di sini. Tambahkan 2 rangkaian bunga di dalamnya. Tunggu sebentar. Berikan aku susu Wang Zai itu. Baiklah, sekarang masukkan kepiting raja dan lobster ke dalam. Ini, maaf semuanya, kunci pintunya sepertinya rusak. Sepertinya tidak ada orang di rumah. Bagaimana kalau aku traktir hotpot? Boleh juga. Ibu sudah pulang. Ternyata mereka di rumah. Silakan. Ini Anran, seleramu buruk sekali. Dekorasi modern. Dengan vas antik palsu? Ini antik asli, bukan replika. Sama seperti ibumu yang pembohong. Anran, bukankah kau bilang suamimu ada koleksi jam mewah? Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Ini Di sini, semua jam tangan ayah ada di sini. Patek Philippe Grandmaster Chime. Ini Rolex Paul Newman Daytona. 2 model ini masing-masing bernilai lebih dari 10 juta dolar Amerika. Ya ampun. Habislah sudah. 10 juta dolar Amerika. Berhenti berbohong. Mungkin ini semua adalah jam tangan palsu dari pasar loak. Anran, beraninya kau menipu Tuan Jiang. Ini Pak Jiang, biar ku jelaskan. semuanya asli. Mustahil. Nona An, aku tidak pernah membayangkan keluarga bisa begitu kaya. Tidak heran seliramu begitu bagus. Seni memang membutuhkan dukungan dari kekayaan. Anda terlalu memuji. Semua jam tangan palsu ini sangat meyakinkan. Tidak bisa dibedakan dari aslinya. Bahkan para ahli pun tertipu. Keluarga Anran tidak mampu membeli jam tangan mewah ini. Diam.
Laraan engkau perawan dengan Tuan Jiang. Keluar. Pergi beli minuman. Tunggu. Bawakan aku jus jeruk, terima kasih. Ini bukan makan malam klien, tapi perjamuan dengan teman. Anggap saja seperti di rumah sendiri, nikmati makanan dan minumannya. Silakan, semuanya. Mulai makan. Ibu, aku mau minum ini. Baik. Aku juga mau. Baiklah. Ini. Minum dan matilah. Saat kau mengembang seperti balon, lihat bagaimana kau akan pamer nanti. Nian-nian. Sui-sui. Dokter, aku tidak tahu apa yang mereka makan. Mereka tiba-tiba pingsan, sekarang masih demam. Nian, Sui-sui, apa kau memberi mereka buah persik? Apa kau tidak tahu mereka alergi? Segera datang ke UGD. Jangan khawatir. Kau membawa mereka tepat waktu. Mereka sekarang sudah selamat dari bahaya. Bisa dipulangkan besok. Terima kasih, dokter. Bagaimana keadaan anak-anak? Mereka baik-baik saja sekarang. Jangan ganggu istirahat mereka. Bagaimana dengan dia? Dia bolak-balik antara rumah dan rumah sakit sepanjang malam. Merawat mereka seperti anaknya sendiri. Kau berakting selama ini. Kau pasti tahu dia tidak mengincar uangmu. Kau harus mengakui tentang siapa dirimu sebenarnya. Nian, sui-sui. Mereka baik-baik saja. Kamu seharusnya istirahat lagi. Aku akan menjaga mereka. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Mereka juga alergi persik. Kemarin, aku tidak memberi mereka persik sama sekali. Tapi... Tidak apa-apa. Ini semua salahku. Seharusnya aku beritahu kau lebih awal. Jadi, Anran, ada sesuatu yang ingin kukatakan sejak awal. Apa itu? Sebenarnya aku punya kesulitan. Setelah kau dengar ini, jangan salahkan aku. Berhenti bertele-tele, katakan saja. Aku bukan orang biasa. Aku juga bukan dari kelas 1. Dulu di SMA, aku di kelas 12. Bukan kelas 1 itu. Aku tipe yang masuk berita. Kau bisa temukanku online. Aku punya profil resmi. Apa kau buronan? Tidak, sebenarnya aku... Anran, dengar, aku menemukan sesuatu hal besar. Wah, pria pelit juga di sini. Kau mau suruh Anran bayar tagihan? Chenya. Apa yang ingin kau katakan? Bukankah kau bilang kau jadi asisten desain di QR? Hari ini aku pergi menyelidiki. Itu adalah perusahaan milik grup Huo. Bosnya Huo Sichuan, si berandalan itu. Huo Sichuan? Hah? Berandalan? Benar, si ular itu. Tapi ku dengar Huo Sichuan adalah pengusaha terkenal di Jiangcheng. Dia tampan dan berkarisma, bermoral bersih, dan dikenal karena filantropinya dan tanggung jawab sosial. Dia berinvestasi di banyak badan amal. Baiklah, itu hanya taktik penggelapan pajak. Kau pikir dia benar-benar baik hati? Artikel berita itu adalah artikel PR berbayar. Tuhan tahu apa yang dia lakukan secara pribadi. Ya. Dia hanya tampan. Jadi, berhenti membicarakannya. Ngomong-ngomong, sayang, apa yang ingin kau akui tadi? Aku lupa apa yang ingin ku katakan. Aku lupa, akan ku beritahu kalau aku ingat. Kalian mengobrol dulu, aku akan membayar biaya rumah sakit. Ular, beraninya dia memanggilku begitu. Berhenti bercanda. Coba kutanya, apakah grup Huo pernah melakukan hal tercela, seperti perampasan tanah? Sejauh yang ku ketahui, tidak. Grupmu selalu menjadi teladan. Semua proyekmu dieksekusi dengan sempurna. Tidak ada skandal yang pernah dilaporkan. Kenapa bertanya ini? Lalu kenapa Anran membenciku? Kita tidak punya dendam besar, kan? Apakah sebelumnya kau patahkan hati gadis itu?
Apa aku terlihat seperti itu? Lagi pula, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Mungkin lupakan saja, kau juga belum go public. Tentu saja tidak. Kau benar-benar jatuh cinta padanya. Ini bukan soal suka atau tidak. Dia luar biasa dengan anak-anak. Dan anak-anak tidak bisa hidup tanpanya. Ini semua salahku. Jika aku tidak menyeretmu minum-minum 5 tahun lalu, kau tidak akan dibius. Kau masih akan polos. Sekarang kita harus merahasiakannya. Cari waktu yang tepat nanti. Ingat untuk menyelidiki masalah itu. Park Jiang, Seoul memutuskan untuk menjadi mitra jangka panjang perusahaan kita. Ran, ini semua berkat kamu. Tidak, ini adalah kerja tim. Mulai bulan depan, kamu akan dipromosikan menjadi desainer penuh waktu. Kamu telah membuktikan kemampuanmu. Benarkah? Terima kasih, manajer. Nyonya Jiang memesan gaun malam ini. Dia membutuhkannya untuk jamuan makan malam ini. Tolong kirimkan segera. Dimengerti? Hei, bangun! Berhenti berpura-pura. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Bangun. Apa yang harus kau lakukan? Kau memukul dan mencuri barang-barangku. Lepaskan. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi. Mau menipuku? Jika aku tidak sedang terburu-buru, aku akan membawamu ke kantor polisi. Halo, saya Anran dari QR. Gaun malam Anda sudah tiba. Apa yang terjadi di sini? Ini. Kondisinya baik saat saya terima. Bagaimana ini bisa terjadi? Layanan macam apa ini? Gala ini sangat penting bagi saya. Saya sangat menyesal. Permintaan maaf takkan memperbaikinya. Kami bekerja keras untuk pertemuan Huo. Bagaimana saya bisa hadir seperti ini? Anran, bagaimana gaun itu bisa rusak? Apa yang terjadi saat pengiriman? Halo, saya An Mengsu, desainer QR. Saya pastikan semuanya sempurna, jadi saya ikut datang. Sayangnya, ada masalah. Saya tak peduli siapa Anda. Masalah ini, QR, harus segera memperbaikinya. Nyonya Jiang, harap tenang. Kebetulan saya bawa gaun lain. Saat ini tidak digunakan. Anda bisa pakai ini sebagai gantinya. Ini terlihat mengerikan. Bantu saya memakainya dengan cepat. Nyonya Jiang, sesuaikan posisi Anda. Saya mengikuti ukuran aslinya. Apa Anda sengaja mempermalukan saya? QR sudah keterlaluan kali ini. Sepertinya ini ruang tunggu istri saya. Permisi, saya harus memeriksanya. Yang apa kau mempermalukanku? Grup QR sudah kelewatan. Nyonya Jiang salah paham. Apa stay dark kandidat? Tuan Huo Nabiu. Tuan Huo masih dalam perjalanan. Saya pengawal pribadi Tuan Huo. Anda bisa sampaikan masalahnya lewat saya. Nyonya Jiang, jika Anda percaya pada saya akan urus gaun Anda. Bagaimana kau bisa menanganinya? Kau bahkan tak bisa antar gaun dengan benar. Mungkin sebaiknya istriku saja yang mencoba. Dia seorang desainer fashion yang luar biasa. Apa yang kau lakukan? Ini kreasi Nona Jan. Kau benar-benar merusaknya. Diam. Kau tamat. Haute couture ini harganya jutaan. Kau dan suamimu tak akan mampu membayarnya seumur hidup. Setelah beberapa modifikasi, sekarang gaun ini memiliki keindahan metamorfosis kupu-kupu. Saya yakin ini melampaui desain aslinya. Apa yang kau tahu soal desain? Ini dibuat oleh desainer terkenal. Jian Fei, Anran, bagaimana dia bisa dibandingkan?
Saya lebih suka desain gaun ini, luar biasa. Saya sangat puas. Senang kau menyukainya. Kau tampak tidak bahagia. Mungkinkah kau tidak ingin Nyonya Jiang menghadiri perjamuan dengan lancar? Jangan membuat tuduhan tak berdasar. Aku hanya berpikir, jika Anran tidak gagal kirim gaun, semua ini tidak akan terjadi. Perjamuan akan segera dimulai. Nyonya Jiang, silakan lewat sini. Anran, kau beruntung kali ini. Aku pikir ada lebih dari situasi ini. An Manshe. Ternyata itu dia. Anran, aku akan menanganinya untukmu. Aku janji, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Tidak perlu. Ini urusan keluarga. Aku akan menanganinya sendiri. Tentang yang kuminta kau selidiki, ada perkembangan? Ibu Nyonya meninggal muda, ayahnya adalah orang jahat, dia punya keluarga lain sejak lama, menikah lagi setelah istrinya meninggal. Biarkan Ibu Tiri dan putrinya menindas Nyonya bersama-sama. Tuan Huo, kau harus membalaskan dendam Nyonya. Keluargaan? Apakah mereka sebut kerjasama sebelumnya? Ya, tapi kau menolak mereka. Beritahu mereka, Rabu pukul 4 sore, Hotel Tianyue. Aku akan mengundang mereka. Lalu kita akan memberi mereka keramahan yang layak. Anran, apa yang kau lakukan? Tamparan ini karena menjebakku dengan bantuan Nyonya Jiang. Kau? Tamparan ini karena memasukkan sesuatu ke minumanku dengan jus persik waktu itu. Nian-Nian dan Sui-Sui hampir mengalami syok anafilaktik. Beraninya kau memukulku. Aku sudah menamparmu lebih dari sekali sebelumnya. Tapi engkau tidak pernah belajar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kau akan belajar dengan siapa engkau tak boleh cari masalah. Kau pikir kau siapa? Menghancurkanmu lebih mudah dari menginjak semut. Kau tidak semenarik aku, tidak sepintar. Aku jadi desainer QR. Dalam sebulan, kau masih hanya asisten desainer. Sejak kecil, kau selalu jadi yang kedua. Sekarang, kau semakin tertinggal. Kau ingin menghancurkanku. Tapi mulai sekarang, kau akan menatapku dari bawah. Bukan hanya karena kau jelek dan bodoh, tapi juga karena kau anak seorang selingkuhan. Kau akan selalu di bawahku. Aku memperingatkanmu, jika kau berani mengganggu aku atau anak-anakku lagi, aku akan menghabisimu. Cinta ibu dan anak yang menyentuh. Bagaimana jika anak kandungmu tahu kau punya anak lain sekarang? Betapa hancur hatinya mereka. Apa yang kau katakan? Kau dengar dengan benar. Anak-anakmu masih hidup. Di mana mereka? Di mana mereka? Aku menjual mereka. Sekarang mereka menderita di desa pegunungan. Anran, kau takkan pernah menemukan mereka. Mansue, ada apa denganmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Itu Anran. Dia memukulku lagi dan mengancam akan membunuhku. Wanita jahat itu, An Guoping, apa kau tidak berguna? Putrimu dipukuli. Mansue, jangan khawatir. Aku akan memberinya pelajaran. Memberinya pelajaran? Bagaimana caranya? Jika kau dihormati, apakah dia berani melakukan ini? Orang terkaya di Jiangcheng, asisten Huo Sichuan, menghubungiku. Mereka mengundang keluarga kita untuk makan malam besok. Jika kita terhubung dengan keluarga Huo, kita bisa menghancurkan Anran. Manshu, berpakaianlah sebaik mungkin besok. Ku dengar Tuan Huo masih lajang. Baik, Bu. Kali ini aku akan menghancurkan Anran. Apakah Anda Tuan Huo? Suatu kehormatan. Salah, Ayah. Dia suami palsu Anran. Hanya seorang pengawal. Apa? Beraninya pengawal duduk di sini. Tahu tempatmu. Pergi
tuangkan anggur dengan benar. Anggur murahan ini adalah penghinaan. Kau pengawal rendahan, tidak menghormati kami semua. Kami tamu Tuan Huo. Jangan merendahkan diri ke level mereka. Saat aku menikahi Tuan Huo, aku akan membuat mereka tunawisma. Menarik. Mari kita lihat. Bagaimana kau akan membuatku tunawisma? Tuan Fu, Anda di sini. Di mana Tuan Huo? Tuan Huo, pria itu adalah Tuan Huo. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Huo Sichuan, suami Anran. Maaf Tuan Huo, sebelumnya kami gagal mengenali status Anda dan tidak menghormati Anda. Kami mohon untuk tidak perhitungan dengan kami. Kalian boleh menindasku, tapi kalian tidak boleh menindas Anran. Tuan Huo, Anda sudah salah paham. Anran yang selalu menindas Manchu. Lihat lehernya, masih ada memar. Lalu mengapa aku melihatnya menjebak Anran di depan klien? Tuan Huo, aku benar-benar minta maaf. Hanya itu? Hanya kata maaf saja? Haruskah aku mengajari kau cara meminta maaf dengan benar? Tuan Huo, saya akan membawa Manxiu untuk secara pribadi meminta maaf pada Anran dan memberikan kompensasi. Saya akan membuatnya mengundurkan diri segera. Kami tidak akan pernah mengganggu Anran lagi. Saya bersumpah. Tidak cukup. Seluruh keluargamu harus menghilang dari kota Jiang. Tuan Huo, mohon tunjukkan belas kasihan. Ampunilah kami. Perusahaanku masih di kota Jiang. Jangan khawatir, perusahaanmu sudah tidak ada lagi. Mulai sekarang, seluruh keluarga kalian bisa tidur di jalanan. Oh, satu hal lagi. Jika aku menemukan ada yang membocorkan identitasku, siapapun dari kalian yang melakukannya, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Nantinya, bukan cuma tidur di jalanan lagi. Tuan Huo, aku sudah tahu salah. Kami tak akan mengulanginya lagi. Tolong beri kami kesempatan lagi. Tuan Huo. Terjadi masalah. Aku harus bertemu denganmu. Anran punya pendukung kuat, keluargaan sudah bangkrut. Kumohon, bantu aku. Anran? Pendukung macam apa yang dia punya? Dia menikah dengan CEO grup Huo Sichuan. Apa? Bagaimana mereka bisa bersama? Bagaimana jika Anran tahu kita yang menculik anaknya? Jika dia memberitahu Tuan Huo? Diam, anggap anak itu sudah mati. Beritahu An Guoping. Jangan ada yang bicara sepatah kata pun tentang ini. Tapi, aku sudah membocorkannya. Anran tahu anaknya masih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Bodoh. Itu tidak sengaja. Kau harus membantuku. Kau pernah membantu keluargaku. Kumohon, bantu aku sekali ini saja. Tidak. Buat dia tutup mulut. Dan An Guoping itu juga, nanti urus dia juga. Suster Hao, 5 tahun lalu, kau bantu aku melahirkan anak kembarku. Kau masih ingat? Aku ingat kamu. Saat aku bangun, bayiku hilang. Dokter mendiagnosis infeksi air ketuban. Mereka meninggal karena gagal diselamatkan. Infeksi cairan ketuban? Aku ingat bayi itu sehat sempurna saat dilahirkan, tidak ada tanda-tanda infeksi. Kau yakin? Tanda lahirnya sangat khas. Aku ingat dengan jelas. Apakah kau ingat siapa yang mengambil alih perawatan bayi aku setelahnya dan dokter mana yang melakukan resusitasi? Aku tidak tahu itu, tapi arsip rumah sakit seharusnya punya catatan waktu itu. Kau bisa memeriksanya di sana. Terima kasih. Dokter, aku perlu memeriksa arsip kebidanan dari 26 April 2019. Nama ibunya adalah Anran. Tidak tersedia lagi, ruang arsip terbakar tahun lalu, semua dokumen sudah hancur. Lalu, apakah ada cara lain untuk memeriksa? Apakah ada catatan digital? Tidak ada catatan lain. Pasti ada cara lain untuk mencari tahu. Dokter, aku mohon,
Ini penting bagiku. Tolong bantu aku. Maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan. Coba tanya bagian kebidanan. Baiklah, aku mengerti. Catatan sudah dibuang sampai bersih. Aku juga sudah mencari tahu semua staf medis di kebidanan dipekerjakan dalam 4 tahun. Dia tidak akan menemukan apa-apa. Kerja bagus. Tutup mulutmu. Ya. Ibu, aku juara 1 dalam lomba menggambar. Hadiahnya kamera Polaroid. Kamu hebat, sayang. Ibu, kenapa ibu tidak senang? Aku baik-baik saja. Kalau wanita bilang baik, sebenarnya tidak. Apa? Ayah membuat ibu marah. Wodayong, sudah jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum pulang? Apa kamu masih peduli tentang keluarga ini? Kamu punya 10 menit untuk kembali dengan bunga dan kue, atau kamu tidur di jalanan malam ini. Jangan sedih, Ibu. Aku marahi ayah untuk Ibu. Aku dan kakak akan selalu melindungi Ibu. Kami akan selalu jadi kesayanganmu. Kenapa kalian bisa sebaik ini? Ibu, jangan menangis. Ibu tidak akan cantik jika menangis. Aku ingin berfoto dengan Ibu. Oke, Ibu tidak menangis. Ayo berfoto. Aku juga mau ikut. Lihat ke kamera. 3, 2, 1, senyum. Anak-anak, maaf. Dulu aku tak bisa melindungi kalian. Tapi aku benar-benar tak bisa menemukan kalian lagi. Sayang, lihat. Lihat apa yang kubawa untukmu. Sayang, kenapa kamu menangis? Apa ada orang yang menindasmu lagi? Atau aku membuatmu marah? Aku mengaku salah. Hukum aku. Bisakah kamu berhenti menangis? Aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu bahagia. Tiba-tiba aku merasa menikah denganmu adalah hal terbaik. Sungguh menyenangkan memiliki keluarga. Aku juga berpikir begitu. Sangat menyenangkan menikah denganmu. Kamu. Ada apa sekarang? Kamu benar-benar membelinya. Bukankah kamu minta agar Nian-Nian memberitahuku pulang dalam 10 menit dan membawa bunga dan kue? Tidak bisakah kau beli yang lebih murah? Keduanya ini kalau ditambah, harganya pasti beberapa ratus yuan. Ini satu bunga lebih dari 300 yuan. Tapi ini bunga yang diawetkan. Selama kita merawatnya dengan baik, mereka tidak akan pernah layu. Bagaimana menurutmu? Aku romantis, kan? Bodoh sekali kamu. Kamu sudah ditipu. Bunga awetan ini tidak mahal. Berikan aku kwitansinya. Aku akan memasukkannya ke gaun desainku. Dan minta perusahaan menggantinya. Cepat. Aku tidak mendapat kwitansi. Dasar pemboros. Sangat boros. Sayang, jangan selalu mencoba berhemat untukku. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Apa? Itu. Aku mau mandi. Baik, ibu bawa kamu pergi mandi. Apa ini? Bukankah kau mau tahu mengapa Anran membencimu? Sudah kuselidiki. Apa maksudnya? Ini adalah karya desain Anran dari 5 tahun yang lalu, masuk kategori untuk penghargaan Anda, kompetisi fashion. Tapi ini karya ini dilaporkan sudah memplagiat. Anran kehilangan kualifikasi dan dipecat dari kuliah. Ini menjadi aibnya dalam industri desain. Namun, apa hubungannya denganku? Aku tidak melaporkan dia. Memang kau yang melaporkannya. Lebih tepatnya, mantan istrimu, Jian Fei, yang menggunakan namamu untuk melaporkannya. Dia? Kenapa dia bisa melakukannya? Itu aku tidak tahu. Segera bekukan semua akun yang grup Huo buka untuk Jian Fei. Grup Huo
akan berhenti membayar semua pengeluarannya. Mari, kalian hentikan dulu pekerjaan kalian. Aku akan memperkenalkan secara resmi, dia adalah desainer terkenal secara internasional, Nona Jian Fei. Dia akan bergabung dengan kita sebagai mitra proyek. Mari berikan dia sambutan hangat. Kau adalah Anran, kan? Kau kenal denganku? Tentu saja, aku sudah kenal kamu dari 5 tahun lalu. Kau pergi bekerja dulu. Untuk proyek ini, aku ingin mempercayakan Nona An dengan tanggung jawab penuh. Silakan tinjau kontraknya. Bonus 300.000 yuan. Aku pernah lihat karyamu, benar-benar menginspirasi. Aku bergabung dengan QR, karena kau. Terima kasih, aku akan memberikan segalanya dan memberikan yang terbaik. Namun, proyek ini menargetkan wanita hamil. Desainer perlu pengalaman hamil. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Tentang ini, aku belum pernah cerita ke siapapun. Sebenarnya, 5 tahun lalu, aku pernah hamil. Kamu masih sangat muda, tapi sudah mengalami banyak hal. Begini saja. Apa kamu ada waktu luang malam ini? Mari kita bahas di tempatmu. Oke. Sup ayamnya datang, hati-hati panas. Mewah sekali. Kau mau buat kita makan angin di bulan depan? Akhirnya aku menemukan klien yang menghargaiku. Bukankah aku harus perlakukan mereka dengan baik? Kau terbujuk hanya karena 300.000 yuan. Nian-Nian dan Sui-Sui belum pernah makan semewah ini, benar, kan? Hanya 300.000? Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Berapa yang kamu hasilkan bulan lalu? Keuntungan bulan lalu rendah, hanya 70-80 juta. Hilangkan 3-0 mungkin. Nian-Nian, Sui-Sui, ketika aku sukses besar, aku akan masakan kalian makanan lezat setiap hari. Baik. Sejujurnya, aku adalah... Dia sudah datang, aku akan buka pintu. Silakan masuk. Kenalkan, suamiku. Dan ini adalah Nian-Nian dan Sui-Sui. Lama tidak bertemu. Apakah kalian saling kenal? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku Jian Fei, ibu kandung dari Nian-Nian dan Sui-Sui. Katakan, kenapa kau mendekati Anran? Apa niatmu sebenarnya? Itu hanya kebetulan. Dan kau membekukan semua kartuku. Aku harus cari cara dapat uang. Kita sudah lama tak bertemu. Tak kusangka kau akan jadi sekreatif ini, memainkan permainan cosplay penyamaran ini. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Kutanya kau, kenapa kau memfitnah Anran atas plagiarisme? Memfitnah? Dia melakukan plagiarisme dulu. Dia bahkan memplagiat karyaku. Dia memplagiat karyamu. Sungguh konyol. Aku sudah lihat desainnya, dia lebih berbakat darimu. Dia memang sangat kreatif. Tapi, karya yang di tahun itu, aku mendesainnya untuk ibu hamil. Saat mengandung Nian-Nian dan Sui-Sui, kau bilang Anran tak pernah hamil. Bagaimana bisa dia membuatnya? Cukup. Tak usah menjelaskan. Pergi. Aku tak ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang, jangan ganggu kehidupan keluarga kami. Sichuan. Sichuan. Aku tahu aku yang salah dulu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan jadi ibu yang baik untuk menebus kesalahanku pada Nian-Nian dan Sui-Sui. Terlambat ketika kau tinggalkan anak-anak kita yang sakit hanya untuk menemuiku. Kau bukan lagi ibu mereka. Dengarkan baik-baik. Jika kau berencana menjebak Anran lagi, lain kali kau akan membayar mahal. Kembali bersama... Ibu, kamu salah baca. Seharusnya sesuai. Benar, aku yang salah baca. Jangan khawatir. Ibu, ayah tidak suka ibu kandung. Dia tidak akan kawin lari dengannya. Itu perselingkuhan, bukan kawin lari. Jangan khawatir, Ibu. Katak berkaki 3 itu langka. Tapi pria berkaki 2 ada di mana-mana.
Jika waktunya tiba, tendang saja dia. Cari ayah baru untuk kami. Dasar anak nakal, kalian diam-diam menjelekkanku lagi, ya? Itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku cuma bicara dengan Jian Fei 5 menit. Aku tahu kamu belum makan. Aku khusus membungkus mie kerang kesukaanmu. Cobalah. Apa yang kalian bicarakan? Itu. Kami, sebenarnya... Dia ingin berbaikan denganmu, kan? Tidak. Dia hanya ingin menebus kesalahan dengan Nian-Nian dan Sui-Sui. Kenapa nggak dari awal, aku menyuruhnya pergi dan menyuruhnya untuk jangan mengganggu hidup kita lagi? Tapi bagaimanapun, dia adalah ibu kandung mereka. Jika dia benar-benar ingin bertemu mereka, biarkan dia datang berkunjung. Kenapa kamu begitu naif? Bagaimana jika dia mencoba membawa mereka pergi? Nian-Nian dan Sui-Sui tidak akan begitu. Lagi pula, kamu pasti akan berpihak padaku, kan? Maka dia hanya masa lalu. Kita keluarga yang sebenarnya sekarang. Sayang, ada rencana akhir pekan ini. Akhir pekan ini, aku harus mengerjakan gambar desain. Tenggat waktunya semakin dekat. Tapi untuk akhir pekan, anak-anak bilang mereka ingin. Ayah bisa menjaga kami di akhir pekan. Ibu, fokus saja pada pekerjaan. Harus dapatkan 300.000 itu. Sui-Sui, bukankah kamu bilang mau ayah dan ibu menemani kalian di acara TK di akhir pekan untuk kegiatan keluarga? Aku bahkan batalkan proyek 100 juta yuan untuk ini. Bekerja sangat keras demi keluarga. Kita harus mendukungnya. Kau jangan mengacau lagi. Kau tidak bisa berhitung? Ibu bisa dapat 300.000 yuan, aku bisa dapat 100 juta yuan. Uangmu akan menjadi milik kami juga. Kami bahkan tidak peduli. Kenapa juga kamu harus peduli? Standar sekolah Kaisi sangat tinggi. Mereka ada piknik musim semi hari ini. Benar, aku ingin anakku bersekolah di TK Kaisi, tapi mereka tidak lulus ujian. Kaisi, bukankah itu sekolah Nian-Nian dan Sui-Sui? Pak, aku mau izin di sore hari. Kau harus katakan lebih awal, ini bisa dianggap absen tanpa izin. Tidak masalah, aku pergi dulu. Mau minum ini yang warna merah muda? Sichuan, aku sedikit kedinginan. Kalau dingin pakai baju lagi, aku bukan penghangat ruangan. Kenapa menempel padaku? Ayah, dia bilang datang mengunjungi kami, tapi terus bicara denganmu. Kamu harus tahan godaan. Jangan bicara omong kosong. Ibu tidak boleh tahu soal ini, atau aku akan dimarahi lagi. Seandainya ibu ada di sini, aku bisa makan buah yang kita petik sendiri. Kita bisa bawa buahnya untuk ibu makan. Oke. Kenapa tidak bilang mau datang? Aku melihatmu di sana, jadi aku tidak mendekat. Tidak mudah bagimu untuk menjenguk anak-anak. Sichuan memberitahuku lebih awal, berharap aku bisa luangkan waktu untuk menemani anak-anak. Itu sebabnya aku tak memberitahumu. Jangan salahkan Sichuan. Jika ingin lebih banyak waktu, katakan saja. Aku tak akan menghalangimu. Jika mau merusak hubungan kami, kau gunakan taktik yang lebih cerdas. Kebohonganmu yang lemah terlalu menyedihkan. Baiklah, biar aku terus terang. Anak-anak itu milikku. Aku akan ambil suamiku kembali. Jika kau pergi sukarela, mungkin ku beri kau sejumlah besar uang. Kau tak perlu melewati hidup yang sulit dengan Dayong. Kau mendekatiku untuk proyek ini, jelas dengan motif tersembunyi. Memang ada motif tersembunyi. Tapi proyek ini memang nyata ada. Lagi pula, proyek ini bisa membawamu kembali ke industri desain. Apa kau mau tinggalkan karirmu demi keluarga? Aku akan dapatkan semuanya. Kau tak akan ambil apapun. Kita lihat saja nanti. Cepat sekali. 3 hari lagi tenggatnya. Yakin tidak mau diperiksa? Sesuai kontrak, kau sudah menghabiskan 3 kali kesempatan revisi.
Jangan ganggu aku akhir pekan ini. Aku mau bawa anak-anak ke taman hiburan. Kebetulan sekali. Aku janji ke Nian-Nian dan Sui-Sui di acara Hari Keluarga. Kami akan pergi ke Disneyland akhir pekan ini. Menurutmu, mereka lebih suka taman yang kumuh dengan burger murahan atau ikut aku pakai jalur VIP dan makan makanan bintang Michelin? Mau membujuk anak-anakku? Lupakan saja. Mereka tidak akan tergoda rayuan manis. Makanan Michelin, Disneyland, atau taman bermain dan burger raksasa. Mana yang akan kau pilih? Tentu saja Disneyland dan makanan Michelin. Apa perlu dipilih lagi? Oh tidak, anak-anakku akan direbut. Apa yang harus kulakukan? Kau khawatir dia akan merebut anak-anak atau suamimu? Tentu saja anak-anak. Lagi pula, dia ibu kandung mereka. Jika dia ingin menebus kesalahan, bagaimana aku bisa bersaing? Kalau pria idiot itu, siapa saja boleh ambil, diblokir. Begini baru benar, pria yang 2 kali menikah, tidak pantas ditangisi. Putuskan saja dia. Aku carikan 10 model pria untukmu. Sahabat, kamu yang terbaik. Sure. Tuan Huo, Tuan Wang dari grup Ida menunggu di ruang konferensi. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat beranda sosial? Anran, kamu bisa melihatnya? Ya, aku bisa. Nyonya memposting pembaruan baru kemarin. Apa dia memblokirmu? Mustahil. Biar ku hubungi dia. Dia memblokir nomorku. Tidak mungkin, aku harus pulang. Bagaimana dengan Tuan Wang? Jadwalkan ulang. Aku hampir kehilangan keluarak. Untuk apa bahas kontrak lagi? Sichuan, bisakah kita bicara? Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Haruskah kamu sedingin ini padaku? Kita pernah menjadi suami istri. Aku juga sudah melahirkan 2 anak untukmu. Aku berterima kasih kau sudah melahirkan Nian-Nian dan Sui-Sui. Tapi kamu tidak pernah benar-benar mencintai mereka. Kamu juga tahu, kita hanya menikah demi anak-anak. Apalagi yang bisa dikatakan? Ibu mana yang tidak mencintai anaknya? Aku mengandung mereka 10 bulan. Aku terus mual saat hamil. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku tidak berani kemana-mana. Untuk melindungi mereka, saat persalinan, dokter memperingatkanku terhadap operasi Caesar. Aku pingsan 2 kali. Aku mengorbankan karierku untuk mereka, berusaha merawat mereka setiap hari. Kamu tidak pernah menyadarinya. Kamu hanya peduli tentang satu kesalahanku itu, tapi aku hanya salah 1 kali itu saja. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Ulang tahunku di hari Sabtu. Aku ingin anak-anak menemaniku. Bisakah kau mengabulkan? Satu permintaanku ini, bisakah kamu melakukan ini? Sayang, kenapa kamu blokir aku di WeChat? Saya itu tidak sengaja. Kenapa kamu tidak membuka blokir aku saja? Kita lihat saja nanti. Ada apa? Kau punya rencana dengan Nian-Nian dan Sui-Sui akhir di pekan ini? Akhir pekan ini, aku akan membawa anak-anak kembali ke kampung halaman kita. Kakek nenek merindukan mereka. Benar kan, Nian-Nian dan Sui-Sui? Iya. Sejak kapan? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku membeli suplemen kesehatan untuk mereka. Tidak perlu. Kali ini bawa mereka pulang untuk menambahkan mereka ke daftar keluarga dan memberi hormat pada leluhur. Adat kami di sana lebih ketat. Kamu tidak leluasa pergi. Aku takut kamu keberatan. Jadi, aku diam saja. Baiklah.
Apa yang sedang kamu kemasi? Hanya beres-beres. Rumah terlihat berantakan, jadi aku sedikit merapikan. Aku kembali ke kamar dulu. Jangan lupa untuk membuka blokir aku. Oke. Putri Duyung kecil larut dalam sinar pertama matahari terbit. Saat fajar, pangeran hanya menemukan buih di tempat Putri Duyung itu berada dan melihat busa cantik di sana. Ceritanya selesai. Tidur sekarang. Ayah, ibu sepertinya tidak terlalu senang. Apa menurutmu dia tahu kita berbohong padanya? Menurut analisisku, ibu mungkin sedang dalam masa paling rentannya bulan ini. Kau belajar ini dari mana? Kurangi waktu main ponselmu mulai sekarang. Buatkan dia teh jahe gula merah dan pijat perutnya. Dia akan merasa lebih baik, ya. Sepengetahuanku, siklus ibumu antara tanggal 15 dan 20 itu masih beberapa minggu lagi. Sekarang tidurlah. Sopir, ikuti mobil di depan itu. Siap, Nona. Pegangan yang erat. Nona, ini bukan hotel. Kau salah mengikuti orang? Ya. Aku sudah mengikuti orang yang salah. Jangan sedih, Nona. Ada banyak pria yang baik. Cari saja yang lain. Sejujurnya, aku juga masih sendiri. Kau benar. Sahabatku, bawakan aku 10 model pria itu yang kau janjikan. Aku akan bermain habis-habisan malam ini. Hai cantik, karena kau bersenang-senang, ayo bertukar WeChat, minta aku lain kali, aku akan tunjukkan waktu yang menyenangkan. Oh, jangan macam-macam dengan ibuku. Ini sedang kada, habang naman siya sa dengan kutsina, sis mo waru masih lajang. Nyonya Huo, apa kau lupa sudah menikah? Berhenti berpura-pura mabuk. Ongkos taksi saat kami kesini. Bisakah kamu menggantinya? Pergi sana. Katanya, kalau orang mabuk, sendinya jadi kaku. Jika kau angkat tangannya, tidak akan jatuh lagi. Kenapa kau begitu mudah dibohongi? Kau percaya omong kosong Nian-Nian? Benar. Aku percaya semua yang kalian katakan. Tentu saja aku mudah dibodohi. Seperti saat kau bilang, kalian mengunjungi kakek nenek di akhir pekan. Aku juga percaya cerita itu. Benar kan? Kau sudah tahu? Biarkan aku menjelaskan. Kalian tak perlu sembunyi-sembunyi. Aku bilang aku tak keberatan kau mengunjunginya. Karena aku tahu, kau akan selalu berada di sisiku. Kalian tidak akan direbut olehnya. Tapi kenapa kalian berbohong padaku? Anran, aku kesini. Dengarkan aku. Ibu, kami tidak pergi menemui ibu kandung. Kami hanya pergi mengambil boneka untukmu. Sebelum kau memblokirku, bukankah kau posting ingin boneka hitam kecil? Kami sudah mencoba berkali-kali, baru mendapatkan edisi terbatas ini. Aku dan adikku menangkap ini bersama. Ini melambangkan ibu, ayah, Nianain, dan Sui-Sui. Kita sekeluarga akan selalu bersama selamanya. Ibu, kami tidak memanggil ibu kandung kami, tapi dia selalu datang sendiri. Hari ini dia bilang pada kami. Ada yang mau pergi dengan ibu ke Disneyland bersama? Aku bahkan memesan makan malam bintang Michelin. Kami sudah punya rencana hari ini. Ya. Tolong berhenti mengikuti kami. Sampai jumpa. Aku hanya ingin menangkap boneka untuk ibu, bukan pergi ke Disneyland dengannya, atau makan makanan mewah. Kami bahkan tidak berbicara dengannya, dan langsung pergi. Tapi,
Dia adalah ibu kandungmu. Dia bilang dia melahirkan kami, tapi saat ayah tidak ada, dia tidak pernah tersenyum pada kami dan tidak pernah memeluk kami atau menceritakan kisah pengantar tidur. Kamu tidak melahirkan kami, tapi kamu tersenyum pada kami, memeluk kami, dan menceritakan kisah. Aku berharap dilahirkan olehmu. Meskipun kalian bukan anak kandungku, tapi aku akan menyayangi kalian seperti anakku sendiri. Aku membuat supir untuk menyadarkanmu. Anran, keluarga bukan hanya hubungan darah, tapi kasih sayang yang penting. Ya. Anran, aku tahu aku mengecewakanmu akhir-akhir ini. Jadi, aku punya hadiah untukmu. Kamu lagi-lagi menghamburkan uang lagi? Tidak, aku dapat ini dari pedagang kaki lima. Ini sangat murah, hanya 20 yuan. Kalau begitu, pakaikan padaku dan... Sayang, kamu terlihat cantik. Pembohong. Aku serius, kamu benar-benar cantik. Bukan tentang aku, Kalung ini tidak mahal. Bukan tentang kalungnya. Kamu membohongiku, bilang akan mengunjungi kakek nenek, tapi malah pergi menangkap boneka. Aku hanya ingin menyiapkan kejutan. Aku benci kejutan seperti ini. Yang paling ku benci adalah dibohongi. Wodayong, aku tidak ingin bunga, berlian, atau rayuan. Aku hanya ingin pernikahan yang jujur. Jika kamu berbohong lagi, kita akan bercerai. Halo. Anran, bisakah kamu datang ke Hotel Tianyue malam ini? Ada sesuatu yang penting yang perlu dibicarakan. Baiklah. Kenapa kamu di sini? Dia sangat dermawan. Kalung 10 juta yuan diberikan begitu saja padamu. Apa maksudmu? Kalung berlian Kekaisaran Austria ini baru saja dilelang di Christie's bernilai 20 juta. Aku akan tanyakan masalah ini sendiri, bukan urusanmu. Kamu bahkan tidak tahu nama aslinya. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Selain itu, dia bukan Huo Dayong. Dia adalah Huo Sichuan. Huo Sichuan. Huo Sichuan sangat tertutup. Dia tak pernah wawancara media, makanya banyak orang yakin tidak tahu rupa aslinya. Siapa sangka dia bahkan menyembunyikannya. Darimu yang jadi istrinya, Nian-Nian dan Sui-Sui juga sama. Mereka sudah tahu identitas ayah mereka, tapi mereka juga merahasiakannya. Kau baik sekali pada mereka, tapi mereka tetap berjaga darimu. Itu dia. Dia melaporkan plagiatku. Dan hancurkan karirku, kan? Oh, soal itu. Dulu waktu pengantin baru, dia melakukan hal itu demi menghiburku. Aku tak tahu kau kena imbasnya. Anran, nama asliku bukan Huo Dayong. Aku CEO grup Huo Sichuan. Awalnya aku berjaga padamu. Karena anak-anak pernah diculik, aku harus hati-hati. Tapi makin lama kita bersama, aku sadar kau tak seperti itu. Kau kuat, optimis, dan baik pada anak-anak. Tanpa kusadari, aku jatuh cinta padamu. Aku sudah mau jujur sejak awal, tapi kau bilang, kau tak suka Huo Sichuan. Aku jadi takut. Takut kau menolakku. Anran, bisakah kau beri aku kesempatan? Kau sudah datang, Ran, silakan duduk. Ku minta kau ke sini untuk bilang, ayo kita cerai. Kenapa? Kenapa? Kau beritahu aku kenapa. Huo Sichuan, Tuan Huo. Anran, aku. Gaji 6.000 sebulan. Bekerja sebagai pengawalmu. Tidak ada mobil, tidak ada rumah. Ibumu seorang pembantu rumah tangga.
dan ayahmu seorang juru masak, Huo Sichuan. Kau membuat kebohongan besar. Pasti melelahkan. Apakah kau begitu takut aku akan menipu uangmu? Anran, bukan itu. Kau tidak pernah memperlakukan aku sebagai keluarga. Setiap kata yang kau ucapkan adalah kebohongan. Kami tidak berbohong. Sui Sui dan Nian Nian juga menganggapmu sebagai ibu. Aku juga sungguh mencintaimu. Aku ingin menua bersamamu. Mencintaiku? Untuk menyenangkan istrimu? Kau merusak reputasiku. Membuatku menjadi paria industri desain. Kau beraninya bilang kau mencintaiku? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku bersumpah. Kau benar-benar palsu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau benar. Aku mendekatimu untuk uangmu. Siapkan setengah asetmu. Ayo bercerai. Anran. Sayang, Anran. Dengar, ambil uangnya, tapi aku tidak akan bercerai. Tidak masalah. Setelah 6 bulan berpisah, aku akan mengajukan gugatan cerai. Barang-barangmu sudah dikemas. Di luar sudah malam. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Siapa bilang aku pergi? Barang-barang ini milikmu. Apa? Ibu, maafkan ayah. Dia sudah tahu dia salah. Ibu, kami tidak mau berpisah dari ayah. Kalau begitu, kalian semua boleh pergi bersamanya. Saat orang dewasa berbuat salah, anak-anak tidak seharusnya menderita. Hukum saja ayah. Jika ibu benci ayah, maka ibu bisa ambil anak-anaknya saja. Ibu sudah menghukum ayah, dan jangan hukum kami lagi. Iya. Nian Nian, Sui Sui. Bukankah kalian ingin bersama ayah? Apa kalian tidak sayang ayah lagi? Asalkan ibu baik-baik saja, keluarga kita akan baik-baik saja. Tempat ada ibu baru bisa disebut rumah. Tidak ada ayah juga, tidak masalah. Iya. Nian Nian, Sui Sui. Baiklah, sekarang tidur. Besok kalian sekolah. Apakah itu berarti aku juga boleh tinggal? Halo, bagian properti ada orang asing berkeliaran di rumahku. Tolong tangani ini. Nian Nian. Oke, ayo pergi. Waktunya tidur. Ibu, aku rasa marga Huo terdengar buruk. Biarkan aku memakai marga ibu. Panggil aku An Nian Nian. Kalau begitu, aku An Sui Sui. Baik, An Nian Nian dan An Sui Sui. Ibu ceritakan sebuah kisah tentang seorang ibu tunggal membesarkan 2 anak. Kedengarannya bagus? Ya, cepat tidur. Huo Dayong. Sayang. Oh, itu kamu. Kau setiap hari kerjakan pekerjaan rumah, kenapa berpura-pura jadi Huo Dayong? Kau pakai identitas palsu untuk mengejar Anran, apakah tak bisa kau kejar lagi? Percuma saja, dia sama sekali tak mau bertemu denganku, bahkan tak jawab teleponku. Sudah kuperingatkan sebelumnya, kebohongan tak pernah berhasil, lihat apa yang terjadi. Berhenti bersikap sinis, kau lepas celemek itu sekarang, bersihkan dirimu. Ku dengar sekolah Anran mengadakan bazar amal alumni hari ini. Anran juga ada di sana. Kau masih bisa jika pergi sekarang. Pergi berarti tanda tangan surat cerai. Aku tak akan pergi. Dasar anak keras kepala. Wah, Anran, seseorang yang dikeluarkan dari sekolah masih berani muncul. Kenapa aku tak boleh datang? Penerimaanmu dibeli dengan uang. Gagal di setiap ujian. Jika bukan karena ayahmu menyumbang gedung ini, kau masih belum lulus. Semua orang tahu kau menjiplak. Oh, kau di sini untuk berjejaring. Teruslah bermimpi. Aku tak pernah menjiplak. Kebenaran akan terungkap. Tidak sepertimu, hasil skripsimu menjiplak punya Valentino dan meniru Margiela, hanya namamu yang asli. Teruslah menggertak. Saat desain sampahmu tak dapat tawaran, kita lihat wajahmu nanti. Nona An, ternyata kau datang kemari. Kudengar tentang perceraianmu. Ya, sampah buanganku. Boleh kau ambil saja. Para desainer yang ikut acara amal kali ini dipersilakan naik ke panggung.
Barang lelang pertama hari ini adalah barang nomor 3. Pratinjau tersedia di iPad. Silakan menawar. Toresan 1.000. 300.000. 500.000. 100.000. Selamat kepada tuan ini karena membeli barang nomor 3 dengan 800.000 yuan. Karya ini adalah karya desainer Ching Ching. Selanjutnya yang dilelang adalah Barnak nomor 7 yang dirancang oleh Anran. Inilah akhir yang pantas untuk plagiat. Anran, lebih baik kau pergi sekarang. Jangan mempermalukan diri lagi. Tidak ada tawaran dari tamu kita. Apakah karya ini akan berakhir tidak terjual hari ini? 100 juta? Tuan Ho, apa yang dia lakukan di sini? 100 juta. Penawaran pertama, 100 juta. Penawaran kedua, 100 juta. Penawaran ketiga. Selamat Tuan Huo berhasil membeli barang nomor 7. Dan selamat kepada Anran karena mencapai tawaran tertinggi hari ini dengan kreasimu. Tuan Huo, bolehkah kami bertanya, mengapa Anda mau bayar biaya yang begitu besar untuk karya ini? Aku menghabiskan 100 juta untuk gaun malam ini karena Anran adalah desainer yang paling luar biasa yang ku kenal. Tapi Tuan Huo, dia memplagiat karya istri Anda. Klaim plagiarisme itu tidak berdasar. Ini adalah kesalahan besar dari grup Huo. Kami secara resmi meminta maaf kepada Nona Anran atas tuduhan palsu dan perlakuan tidak adil selama bertahun-tahun. Selain itu, grup Huo akan terus mendukung proyek desain Nona An dan mengalokasikan 100 juta yuan untuk membentuk beasiswa demi mendukung sekolah dalam membina lebih banyak bakat desain. Mengenai insiden plagiarisme, aku akan menyelidiki ulang secara menyeluruh dan mencari tahu kebenarannya. Sayang, apakah aku membuatmu bangga tadi? Kau masih untuk menyesali perceraian sekarang. Merasa bangga, ya? Kau merasa jadi pahlawan, Pak. Pernahkah kamu pikir, jika bukan karena kamu, 5 tahun kemudian, aku tidak akan gemetar di sebuah lelang, menunggu seseorang untuk menyelamatkanku? Benar, aku memang menyukai Huo Dayong. Tapi kamu adalah Huo Sichuan. Anran. Lepaskan aku. Mana yang terluka? Bukan urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku menghitung sampai 3. 3. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan menuntut atas pelecehan. Silakan, berteriaklah. Aku punya 100 cara membungkammu. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Ini bengkak. Aku akan ambil es batu untuk mengurangi bengkaknya. Tidak ada es batu di rumah. Aku akan pergi membelinya. Tidak bisa dapat es loli harusnya bisa digunakan. Kamu bilang kamu menyukai Huo Dayong? Tidak menyukai Huo Sichuan. Kalau begitu, aku akan jadi Huo Dayong. Jadi pengawalmu. Gaji 7.000, 8.000 per bulan di apartemen kontrakan kita. Kita akan berhemat. Melewati hidup sederhana kita. Kamu akan berbagi makanan enak dengan anak-anak. Tambahkan daging ke sup miku. Aku akan membelikanmu bunga dan hadiah. Kamu akan memarahiku karena boros. Kita akan berdebat. Tapi anak-anak akan membelamu. Bersekongkol melawanku. Anran, aku tak bisa hidup tanpamu. Kita tidak boleh bercerai. Aku akan jadi Huo Dayongmu. Aku bersumpah, aku akan. Tidak mungkin. Bahkan surga pun tidak akan memberiku kesempatan lagi. Mungkin lampu rusak lagi.
Ran. Aku akan menggantinya. Tidak perlu. Jadi kamu sudah memaafkanku? Berhenti bicara. Ada apa, kakak? Adik, kamu akan jadi kakak. Anran, ini hadiah selamat datang kami untukmu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah. Ini keinginan orang tua kami. Aku berbohong padamu sebelumnya. Ini cara mereka menebusnya. Sichuan hidup sederhana dan punya banyak kebiasaan buruk. Ini pernikahan keduanya, jadi selain uang, kami tidak punya apapun yang berharga. Dulu, anak durhaka ini pura-pura miskin. Kalian berdua baru saja mendaftar nikah. Tidak ada upacara pernikahan yang layak. Kami telah bersalah padamu. Sekarang kami memutuskan untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Ya, jadi kapan waktu yang tepat untuk bertemu orang tuamu? Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka sejak lama. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kami akan menjadi keluargamu sendiri. Ayah, Ibu. Kalau aku? Suamiku. Ya. Berita Terebor, Huo Sichuan, orang terkaya Jiangcheng dan Nona Anran akan mengadakan pernikahan mewah mereka di Hotel Tian Yue bulan ini. Kenapa bisa kau hidup enak? Setelah menghancurkan keluarga kami, kau tidak akan lolos dari ini. Pernikahan mewah yang disiapkan Tuan Huo ini sangatlah romantis untukmu. Nona An, hari ini kamu bukan hanya yang tercantik di Jiangcheng, tapi juga yang paling bahagia di kota ini. Terima kasih. Ibu datang. Ibu terlihat memukau. Jangan menikahi ayah. Nikahi aku saja. Huo Nian, hari ini adalah hari besar keluarga kita. Jangan nakal lagi. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Aku, Anran, Nian dan Sui pergi bermain di luar dulu. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak diundang. Pergi sekarang. Jaga bicaramu. Aku punya rahasiamu. Kecuali kamu ingin Tuan Huo tahu tentang rahasia kotormu. Berikan aku 30 juta. Bukankah sudah kukatakan pada keluargamu untuk menghilang dari Jiangcheng? Sepertinya hukumannya belum cukup. Seseorang. Tuan Huo, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Anran tidak berhati-hati. 5 tahun lalu dia dibius dan hamil anak kembar. Jika kamu tak percaya, aku punya bukti video di sini. Benar sekali. 5 tahun lalu. Aku melahirkan anak kembar. Tepat setelah mereka lahir, mereka diambil dan dijual. Jika kau keberatan... Kapan ini terjadi? Di mana ini terjadi? 7 Juli di Hotel Hilton. Aku punya rekaman jelas semuanya. Tuan Huo, wanita ini gak bermoral. Anda tidak boleh menikahinya. Jadi, itu kamu. Syukurlah. Ini benar-benar kamu. Bagaimana jika aku pria itu? Tidak mungkin. Enyahlah. Anran, 5 tahun lalu aku dibius. Dan benar-benar linglung, aku tidur dengan seorang wanita. Jian Fei mengaku itu dia. Tapi sebenarnya itu kamu. Ternyata kau... Lalu anak-anakku. Jian Fei mencuri bayimu. Kamu adalah ibu kandung mereka yang sebenarnya.
Ada tanda lahir di belakang telingamu. Aku sudah menduganya. Tapi takut berharap. Ibu, apa kau benar ibuku? Ya. Akhirnya aku menemukan kalian semua. Sekarang keluarga kita akhirnya bersama. Para tamu terhormat, silakan sambut pengantin wanita yang cantik. Oh, tidak. Di mana Huan Yanyan? Oh, tidak. Di mana cincinnya? Maukah kau menikah denganku, kakak cantik? Kamu sangat lucu. Berapa umurmu? Huan Yanyan, berhenti main-main. Berikan cincinnya. Huan Yanyan, hari ini aku pasti akan menghajarmu. Wadayong, jangan pukul anak itu.